kembali lagi di channel YouTube Torcetaru Super Mega Bintang. Seperti biasa di video kali ini kembali lagi di konten yang namanya adalah Korean Tourism with Torcetar atau pariwisata Korea bersama Torcetar. Oke, di video kali ini mungkin di konten pariwisata Korea bersama Torcetar ini adalah video episode ketiga. Kalau kalian bingung, udah episode ketiga, episode pertama keduanya mana? Kalian tinggal scroll aja di YouTube, di beranda YouTube gua. Di situ udah ada pembahasan awal pertama kali tentang sejarah pariwisata Korea, awalnya pariwisata itu seperti apa. Terus video yang kedua itu tentang tonggak pertama kali pariwisata Korea. Dan sekarang di video ketiga ini kita akan membawakan tema tentang pariwisata Korea juga, tapi dengan judul penawaran pariwisata Korea Selatan. Jadi penawaran objek wisata yang ada di Korea Selatan gitu ya. Oke, seperti biasa sebelum kita membahas materinya tentang ngebahas juga tentang pariwisataan Korea-Koreaan gitu ya. Di sini gue ingin memberitahukan kepada kalian bahwa di sini gue membacakan materinya atau skripnya itu tetap baca ya, karena gue takut salah dalam memberikan informasi kepada kalian. Oke, sekarang kita mulai aja dengan tema penawaran wisata yang ada di Korea Selatan. Nah, permintaan pariwisata adalah orang-orang yang ingin membeli produk pariwisata yang didukung oleh kemanapun daya beli dan waktu yang cukup untuk mengkonsumsi produk pariwisata tersebut. Contohnya, lebih gampangnya gini, menjual produk pariwisata, Dufan. Mereka kan menjual melalui tiket segala macam gitu kan. Kita datang ke Dufan, kita membeli tiketnya. Ibaratnya kita membeli atraksi pariwisata di Dufan itu gitu loh. Contohnya seperti itu agar lebih gampangnya. Nah, penawaran pariwisata adalah berbagai aspek penting yang mendukung kemajuan wisata sebagai industri yang dikelola secara terpadu dengan baik sehingga menimbulkan minat kunjungan para wisatawan itu meningkat ke suatu objek wisata tersebut. Nah, faktor keunggulan penawaran pariwisata Korea Selatan dapat dilihat dari berbagai faktor. Yang pertama, faktornya adalah lokasi wisata natural atau wisata wisata alam lah ya, bisa dibilang gitu, yang natural, yang sangat natural. Wisata yang natural tuh apa ya, bisa dibilang bukan wisata yang kayak taman hiburan lah, itu buatan ya. Kalau ini bener-bener yang natural gitu loh. Nah, Korea Selatan sebagai besar merupakan negara pegunungan dan juga ketinggiannya sebagian besar terletak di tengah dari wilayah timur laut. Nah, berbagai sungai terpenting di Korea Selatan yaitu ada Sungai Han atau ada Hangang. Habis itu ada juga Nakdonggang, habis itu ada Gemgang, ada Bukhangang, ada Namhangang. Nah, Korea Selatan juga memiliki banyak pulau dan hutan yang dapat menjadi objek pariwisata seperti Pulau Jeju, Jeju Island, atau juga ada Nasional Bukasan atau Taman Nasional Bukasan ya kalau nggak salah tuh. Terus yang berikutnya ada juga di Taman Kota atau Taman Seoul. Nah, itu kan tadi faktor yang pertama tuh lokasi wilayah natural. Terus yang kedua ada namanya tuh lokasi wisata bersejarah gitu ya. Seperti Istana Benteng Cheongdeokgung atau Benteng Hwasong atau Gerbang Dongdaemun. Jadi wisata yang memiliki unsur sejarah gitu dari zaman dulu yang emang dirawat hingga sekarang dan jadiin objek wisata karena ada unsur sejarahnya di objek wisata tersebut gitu. Terus abis itu faktor yang ketiga yaitu lokasi wisata tempat hiburan. Tempat hiburan tuh yang tadi gue bilang ya, yang kayak buatan gitu, kayak semacam kita tuh kayak Dufan atau kayak ya pokoknya taman bermain gitu deh. Di Korea tuh juga ada. Kalau di kita kayak Monas, ke Monumen Nasional kan dibuka untuk umum juga. Monas kan berupa buatan gitu ya, sejenis kayak seperti itu. Nah, di Korea itu juga ada lokasi wisata tempat hiburan. Yang pertama itu ada Everland. Everland itu ada di Seoul. Itu ada juga Seoul Tower. Terus ada juga jembatan Sogang. Terus abis itu ada Lotte World juga. Ada Yongin Farmland. Terus berikutnya ada Seoulland. Jadi itu ketiga faktor pariwisata Korea Selatan. Lokasi pariwisata natural, lokasi wisata bersejarah, dan juga contoh dari lokasi wisata tempat hiburan. Lanjut, berikutnya Korea Selatan juga memiliki 100 lebih resort pemandian air panas dengan fasilitas pariwisata yang sangat lengkap. Nah, pendukung lainnya adalah pemandu wisata. Berdasarkan sebuah penelitian, tahun 2000 ada sekitar 10.396 pemandu juru bahasa yang menangani wisatawan asing dan 46.780 pemandu perjalanan domestik di Korea Selatan. Dalam penelitian tersebut juga dinyatakan bahwa berdasarkan survei yang dilakukan oleh KTO atau Korean Tourism Organization, sebagian besar wisatawan sangat puas dengan pengetahuan umum tentang panduan perjalanan yang diarahkan pada saat berpariwisata di Korea Selatan. Nah,
yang berikutnya itu jalur transportasi. Di Korea Selatan sendiri memiliki transportasi kereta api yang sangat baik yang menghubungkan setiap kota di negara tersebut, yang terkomputerisasi dengan handal. Ada 6 jenis kereta yang bisa digunakan tergantung waktu dan tempat yang dibutuhkan dalam perjalanan ke Korea. Jadi apa aja sih 6 jenis kereta itu? Yang pertama itu ada KTX ya. Yang pertama itu ada KTX. Terus yang kedua itu ada Semul. Terus yang berikutnya itu ada Mugunghwa. Yang berikutnya ada Nuriro. Terus yang berikutnya itu ada ITX. Yang terakhir ada SRT atau SRT gitu ya, SRT. Nah, terus berikutnya juga Korea Selatan memiliki jaringan kapal pesiar yang melayani pulau-pulau lepas pantai dan beberapa danau yang diperuntukkan wisatawan yang menyukai kapal pesiar. Berbagai terminal kapal pesiar terbesar di Korea Selatan adalah Busan, Songwipo, dan Sokcho. Untuk transportasi udara, Korea Selatan memiliki sekitar 17 bandara untuk penerbangan internasional dikelola oleh 4 bandara besar. Yang pertama, Incheon International Airport, Gimpo, Kimhae, dan Jeju. Nah, ada sekitar 9 provinsi memiliki bandara sendiri yang melayani penerbangan domestik dan transportasi udara di Korea Selatan yang menambah keunggulan pariwisata di negara tersebut. Nah, selain atraksi wisata yang tadi gue sebutin 3 faktor, Korea Selatan juga memiliki event atau acara tradisional pariwisata Korea Selatan. Jadi gini, kalian nyari misalkan di Google nih, event musim semi di Korea Selatan tuh ada apa sih? Nah, nanti pas lagi musim semi tahun depan, kalian ke Korea datangnya pas lagi ada event itu, karena itu sangat apa ya, bisa dibilang tuh sangat culture sekali gitu loh. Event tradisional di Korea itu. Emang ada apa aja sih? Di sini gue bakal menyebutkan 9 event tradisional pariwisata di Korea Selatan gitu. Gue nggak usah ngejelasin kali ya festival-festivalnya ngapain aja gitu, karena bisa panjang nanti durasinya. Jadi kurang lebih gue sebutin aja nama-nama festivalnya, nanti kalian bisa search sendiri di Google. Suwon Hwasong Festival. Terus yang berikutnya itu ada Jinhae Gunhwangje Festival. Yang ketiga itu ada Pyeongchang Trout Festival. Yang keempat ada Yeoju Oguknaru Festival. Yang kelima itu ada Andong Max Dance Festival. Yang keenam itu ada Gimje Horizon Festival. Yang ketujuh itu ada Ansong Machu Namsadong Daedogi Festival. Terus yang kedelapan itu ada Seoul Lantern Festival. Ini tuh yang Seoul Lantern Festival ini festival lentera gitu. Biasanya kalau di Seoul tuh nanti ada lentera tuh gede-gede gitu ya. Ada gambar kayak panda, kayak istana Korea gitu-gitu, tapi itu dari lampion gitu, dari lampu lentera. Terus yang berikutnya itu ada Jingu Namgang Yudeng Festival. Ini sama festival lentera juga, festival apa? Lentera tuh apa ya? Lampion, festival lampion gitu. Nah, terus berikutnya informasi teknologi. Nah, faktor pendukung penawaran pariwisata lainnya adalah IT yang sangat ini berperan sangat besar dalam perkembangan pariwisata Korea Selatan, termasuk promosi pariwisata pada saat ini. Makanya sosial media itu sangat gencar kan dalam mempromosikan pariwisata Korea gitu. Nah, internet telah merevolusi manusia dalam peningkatan arus informasi. Berdasarkan penelitian Seoul tahun 2001, Korea Selatan merupakan pemilik bandwidth broadband tertinggi di dunia gitu ya pada tahun 2001. Terus abis itu kalau kalian berkunjung ke Korea Selatan, banyak juga atraksi K-food atau makanan Korea yang bisa kalian coba di sana. Dan di sini gue mungkin akan memberitahu kepada kalian beberapa jenis makanan Korea. Mungkin kalian juga udah ada yang tahu gitu ya. Yang pertama, apalagi kalau bukan kimbap, itu sangat umum familiar. Kalau kimbap pasti Korea punya gitu ya. Terus abis itu ada bibimbap, ada kimchi. Kimchi apalagi kalau dengar kata kimchi, wah pasti itu sangat punya Korea, karena itu kan karena kimchi itu merupakan warisan leluhur budaya Korea juga teman-teman, makanan kimchi itu. Terus berikutnya ada tteokbokki, ada gyoza. Gyoza itu kayak apa ya, semacam mandu gitu loh. Terus yang berikutnya ada jjajangmyeon, ada jampong, ada omuguk, dan ada juga myeokguk. Myeokguk tuh sup rumput laut, biasanya disajikan kalau ada yang ulang tahun gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan juga sih, nggak harus ada ulang tahun. Kalau pengen masak sup rumput laut juga is okay gitu. Tapi identiknya emang kalau lagi ulang tahun ada myeokguk itu. Terus berikutnya ada hotel yang berdekatan dengan pemandian air panas. Nih mungkin bisa dicatat nih sama teman-teman ya, atau kalau cari di Google juga boleh. Tapi gue ingin spill kepada kalian hotel yang berdekatan dengan pemandian air panas. Yang pertama itu ada Osek Grand Yard Hotel. Habis itu ada Kensington Hotel Sorak, ada Sorak Sanjang, ada White House, Secret House, The Road House,
Honeymoon House, dan masih banyak lainnya. Terus agen tur perjalanan di Korea Selatan juga ada teman-teman. Kalau kalian nggak pengen jalan sendiri, pakai agent tour travel itu juga bisa gitu. Itu yang paling pertama itu ada namanya Intrepid Travel, yang kedua itu ada Aeropamut, yang ketiga itu ada The Dragon Trip, yang berikutnya itu ada On The Go Tours, yang berikutnya ada Seoul City Tour Co Ltd gitu ya. Dan faktor pendukung penawaran pariwisata Korea lainnya seperti harga, kearifan, keramahan warga lokal, kenyamanan, kemacetan, rumah sakit, pasar, mall, tenaga listrik, dan yang lain-lain itu pasti ada dalam unsur namanya pariwisata seperti itu. Jadi di video ketiga kali ini semoga kalian bisa tahu tentang apa sih itu penawaran pariwisata yang ada di Korea Selatan, baik itu objek pariwisata yang ada tentang sejarahnya, tentang aspek tempat taman hiburan, habis itu ada juga lokasi wisata naturalnya seperti apa, kayak gitu. Jadi sekian video kali ini, kita mari lanjut di video next berikutnya. Di episode 3 kali ini sudah selesai sampai di sini mengenai pariwisata Korea. Oke, terima kasih banyak telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel YouTube ini. Oke?